Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasra dari kelompok 8 dengan teman kelompok saya Putu Sugita dan Yunus Dirham. Pada video kali ini kami akan menganalisis modul ajar yang kami ambil dari Google. Jadi langsung saja kepada video penjelasannya. Oke, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu rancangan pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran bahasa Inggris yang kami telaah, di suatu pertemuan ini, kompetensi yang termuat, peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana yang berkaitan dengan deskripsi orang. Menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis dan menyajikan teks deskripsi orang dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Kemudian tujuan pembelajaran, writing and presenting. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis hobi. Yang kedua, peserta didik dapat mendata kosakata yang sesuai untuk mendeskripsikan tentang hobinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjawab atau menyusun sebuah teks deskriptif sederhana untuk menggambarkan seseorang dalam melakukan hobinya. Yang keempat, peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan hobi temannya di dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat mempresentasikan hobi temannya di depan kelas. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Yasra, yaitu assessment dan tujuan. Dalam assessment dan tujuan ini dibagi menjadi 3, yaitu PKOP, Building Knowledge of Facts, yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dalam menjawab pertanyaan. Kemudian MOT, Modeling of Text, yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dalam teks yang disajikan. Dan yang ketiga, ICUT, yang digunakan untuk mengukur keterampilan dalam membentuk sebuah kelompok. Berdasarkan asesmen yang sudah diberikan, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tahapan modul ajar yang diberikan, seperti PKOP, Building Knowledge of Facts, yang digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa dalam menyelesaikan pertanyaan yang ada. Kemudian MOT, Modeling of Text, yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dalam menyelesaikan teks-teks yang diberikan guru. Kemudian yang terakhir, Icon, yang digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam menentukan rekan kerja dalam sebuah tim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih lengkapnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya ini membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran untuk pendahuluan siswa diberikan pertanyaan simpel seperti tentang hobi. Kemudian kita masuk pada inti pembelajaran siswa. Nah, di inti pembelajaran siswa itu disajikan tentang teks bergambar. Kemudian peserta didik diminta untuk mempelajari teks tersebut dan melakukan exposure pada teks yang telah diberikan. Terkadang peserta didik juga dibagi dalam beberapa grup untuk mengerjakan soal berkelompok. Kemudian ada pun media ajar yang diberikan seperti kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan kita juga menggunakan sticky note. Selanjutnya, analisis kesesuaian. Nah, yang pertama itu pendekatan berbasis media. Antara lain kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan Indonesia ke bahasa Inggris, dengan tujuan memudahkan siswa untuk membuat sebuah teks dalam pembelajaran. Dan yang kedua, media gawe sticky note yang digunakan untuk menulis catatan singkat yang kemudian akan ditempel. Namun, kita juga memberikan beberapa saran dan perbaikan termaksud. Yang pertama itu, lebih banyak variasi media ajar yang dapat menarik minat siswa dalam mengaktifkan berbagai gaya belajar. Nah, yang kedua, menambah kegiatan yang lebih berbasis proyek untuk memperkuat keterampilan kolaboratif dan kreatif siswa. Dan yang ketiga, memperluas cakupan penilaian untuk mencakup lebih banyak aspek dari kompetensi yang diajarkan. Dan yang keempat, memperhatikan kebutuhan spesifik siswa dalam menyesuaikan modul ajar secara diferensial. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.